Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berjumpa di program kita di Bapidara, Bapandiran Pariwisata. Senang sekali saya berjumpa dalam episode terbaru kita pada hari ini, dan ini merupakan kesempatan yang luar biasa. Saya tidak sendirian karena Mang Ade hari ini ditemani oleh wanita cantik. Boleh berikan tepuk tangan dulu dong untuk Ibu Agustini Rahayu, Direktur Kajian Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Selamat datang Ibu di podcast kami. Kakak Ayu. Kakak Ayu, siap. Kita akan panggil Kakak Ayu. Arna, Ade, dan Kakak. Nah, bener ya. Apa kabar Kakak Ayu? Baik. Sehat baik, ya? Sehat dong. Ini Harus sehat sepertinya padat-padatnya jadwal di pertengahan tahun gimana? Iya, lagi ngebut-ngebutnya. Ngebut nih, keliling Indonesia terus kayaknya ya. Both side, Indonesia dan mancanegara. Wah, luar biasa. Nah, pada kesempatan kali ini Bapidara ini merupakan program dari Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan yang memberikan edukasi, informasi, dan motivasi juga kepada para pelaku industri pariwisata di Kalimantan Selatan. Dan juga teman-teman jangan lupa untuk like, komen, dan share juga ya tentunya di Creative Tourism Studio kita di konten Bapidara ya. Jangan lupa ya. Oke, pada kesempatan kali ini senang sekali bersama Kakak Ayu. Aduh, senang sekali Ulun ya. Kalau kata kita nih bahasa Ulun. Banjar, Ulun itu saya. Oh ya, Ulun dan saya ya. Ya. Nah, Kak Ayu ini terkait mau bercerita, mau berdiskusi juga tentang bagaimana sih performa pariwisata global dalam beberapa tahun terakhir. Oke. Ya, kebetulan saya baru aja bicara mengenai, ya saya lebih senang menyebutnya bukan presentasi ya, tapi lebih kepada sharing knowledge mengenai tren pariwisata global yang juga harus diturunkan secara nasional. Karena yang namanya dunia pariwisata itu based on demand and supply. Benar. Gitu ya. Jadi permintaannya seperti apa, kita harus mengacu pada tren pariwisata global. Oke. Nah, Gitu ya. kira untuk tren pariwisata saat ini nih seperti ya gimana? Nah, kalau kita lihat tren pariwisata global ini ya, kan ini kan di awal tahun itu ada conference besar di dunia pariwisata. Udah ada beberapa ya, dari bulan Maret sampai kemudian di bulan ini itu sudah ada beberapa sequence conference yang menentukan tentang tren pariwisata global yang bisa kita adopt gitu ya. Nah, kalau dilihat gitu ya, ini saya punya data di sini gitu bahwa tren pariwisata dunia itu gitu tuh ada 6 cluster lah gitu ya. Jadi ada 6 aspek gitu. Jadi kalau kita mau lihat berdasarkan ITB Berlin Trend, ITB Berlin itu Internationale Tourismusbeurs, bahasa Jerman ya. Itu ITB Berlin itu adalah pameran pariwisata terbesar di dunia. Internasional ya. Internasional. Isinya itu 188 negara yang ikut, dan dia yang menentukan kemudian tren globalnya seperti apa gitu di dalam forum ini gitu ya. Di dalam forum ini. Nah, di dalam forum itu ditentukan key trend yang akan terjadi di tahun ini gitu ya. Itu dari aspek tur, aktivitas, dan atraksinya adalah ada Asia Grow namanya. Pertama, Asia Grow. Ya, itu pertumbuhan aktivitas Asia tuh akan tinggi di wilayah Asia. Jadi itu peluang buat Indonesia. Termasuk di Indonesia di dalamnya ya. Indonesia kan ada di dalam Asia ya. Benar. Jadi juga kita perlu menangkap peluang ini bahwa itu akan terjadi pergeseran. Gitu ya. Jadi orang akan lebih banyak melakukan aktivitas pariwisata itu di Asia gitu. Terus kemudian ada tren bahwa wisatawan itu tuh cenderung berwisata dalam small group. Setelah pandemi setelah pandemi ini kan kalau dulu tuh ada FIT namanya ya, Free Individual Traveler, itu memang yang sendiri atau grup-grup kecil. Tapi lebih banyak melalui grup besar. Nah, berisi 25 sampai 30 orang. Nah, sekarang tuh mereka lebih senang ke small group gitu ya. Ke lingkup kecil ya. Lingkup kecil, terus udah gitu juga lebih ke lebih ke minat khusus gitu loh. Jadi mereka ada tren baru minat khusus ini ya. Iya, custom gitu ya. Jadi custom. Baik. Nah, kemudian yang ketiga itu ada
dia lebih senang ke outdoor activity. Memang setelah pandemi ini kan trennya kemudian berubah ya. Orang dulu takut matahari, sekarang dicari-cari gitu. Nah, udah nih. Jadi pantai, budaya, terus kemudian historical site itu menjadi minat gitu dari wisatawan yang tadi dari small group ini. Terus kemudian mereka tuh lebih cenderung melakukan perjalanan itu locally, domestik. Lebih yang deket-deket aja gitu. Yang deket-deket aja. Misalnya kayak di Indonesia, makanya kan kita punya tagline nih. Di Indonesia aja. Oh, benar-benar saya lihat tuh sering tuh di Kementerian Pariwisata tuh di Indonesia aja. Hashtag di Indonesia aja. Itu mengajak kita untuk berwisata domestically. Gitu supaya perputaran ekonominya juga terjadi. Jalan terus, ya. Nah, di global juga begitu sama. Jadi Eropa jalan di Eropa gitu. Tapi kalau yang lebih advance mereka dalam small group datang long haul gitu ya. Terus kemudian ada more immersion and experience gitu. Jadi artinya di sini ya wisatawan tuh memilih aktivitas wisata yang membuat mereka tuh punya pengalaman unik gitu loh. Gitu ya. Experience-nya yang tidak terlupakan gitu. Wah, ini Indonesia banget tuh, semuanya ada di situ. Ada di Indonesia semua gitu ya. Terus kemudian itu tadi kita harus nggak boleh tidak mulai transform ke digital. Jadi digital transformation. Benar. Jadi ada personalized demand in apps and website. Jadi aplikasinya itu juga harus memenuhi demand-nya kayak gimana. Jadi misalnya pengen apa sih wisata Indonesia.travel gitu ya, atau Wonderful Indonesia application. Itu isinya apa gitu kelihatan. Jadi lagi-lagi tailor made, custom gitu ya. Gitu ya. Jadi mereka kepengen personifikasi gitu. Jadi lebih personalized. Jadi personalized gitu ya, smaller in size gitu ya. Terus smaller in size, personalized dan lebih custom. Customize gitu ya. Baik. Nah, Kak Ayu sendiri nih, untuk tren ini apakah mempengaruhi kebijakan dari kementerian itu sendiri? Pasti. Kan tadi saya bilang bahwa bisnis pariwisata itu based on demand ya. Jadi ya kita harus mengikuti tren global untuk kemudian menentukan kebijakan yang paling strategis apa untuk pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif gitu. Nah, kita lihat nih trennya. Jawabannya langsung saya sampaikan aja ya, bahwa kebijakannya itu berubah menjadi tadi inclusivity ya, kita top folionya itu inclusivity, sustainability, sama satu lagi saya lupa. Apa? Inclusivity, productivity, sustainability berkelanjutan. Baik. Gitu ya. Jadi productivity, sustainability, inclusivity. Baik. Nah, terkait keberlanjutan ya tadi juga, apakah dari Kementerian Pariwisata ini memiliki inovasi terbaru dalam meningkatkan performa industri pariwisata ini? Ada punya program baru atau program khusus, strategi khusus? Kita punya program di awal kita membuka border, kita mensertifikasi dengan yang namanya sertifikasi CHSE. Oh benar. Ya, Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability. Nah, itu tadi yang pertama. Yang kedua, setelah pandemi, ini kan karena kita melihat tadi orang tuh lebih travel locally. Kita memanfaatkan pengembangan desa wisata. Oh benar, baik. Tourism village, ya kan, desa wisata. Strategi khususnya itu di desa wisata ini. Iya, jadi itu desa wisata yang tadi tetap di bawah, tetap merupakan turunan dari ketiga portfolio tadi, productivity, inclusivity, dan sustainability. Gitu ya. Jadi itu yang kemudian menjadi beberapa strategi kita. Gitu. Banyak sih sebenarnya strateginya, karena kan dunia pariwisata itu sangat dinamis. Gitu benar. Ya. Jadi apapun yang terjadi di global market, kita harus berusaha untuk adaptif gitu loh. Kita yang mengikuti tren internasional juga ya. Nah, ini berkaitan dengan tren internasional juga nih. Prediksi Kak Ayu sendiri nih tentang performa pariwisata global dan nasional dalam 5-10 tahun ke depan kira-kira seperti apa? Nah, kebetulan kerjaan saya tiap hari itu hanya mengaji dan meramal memang sebagai Direktur Kajian Strategis. Kerjaannya itu forecast. Nah, itu tadi termasuk di dalam salah satu ramalan ya gitu ya, kalau mau dilihat trennya, kalau bilang menurun apa
meningkat gitu, meningkat sih. Meningkat ya, Iya, alhamdulillah. kan ya, tadi di dalam paparan saya itu juga disampaikan bahwa kalau dilihat secara keseluruhan itu dari sisi numbers aja udah 500% gitu ya meningkat dari sejak pandemi ya. Tapi angkanya memang sejujurnya belum mencapai angka kembali ke 2019 sebelum pandemi. Ya, we are going there gitu ya. Kalau 2019 kan kita kan mencapainya tuh 16,7 juta. Ya, wisatawan mancanegara aja nih. Terus kemudian sekarang gitu kita baru mencapai tahun ini tuh kita baru mencapai yang tahun ini nih kita sampai bulan April baru 4 juta ya. 4 juta. Tapi tahun lalu kita sudah melebihi target. Melebihi target pastinya. Melebihi target. Melebihi target dan itu surprising sih ya. Kita sendiri juga kaget gitu. Gitu kok regardless saat pandemi itu bisnis pariwisata nih masih baru mulai bergerak, industri airlines belum 100%, tapi tumbuh gitu loh. Growth-nya luar biasa gitu ya. Jadi kalau lihat angka gitu ya, saya lihat contekan dulu ya Kakak. Baik, boleh. Kalau lihat angka gitu ya, kita nih hingga April tadi kan, April tahun ini aja kita sudah mencapai 4 juta. Padahal targetnya itu kita di angka targetnya itu sebentar. Tahun ini dong. Iya luar biasa. Ini sudah mencapai 50%. Teman-teman dari Kementerian Pariwisata ini luar biasa sekali. Kerja keras sekali. Yes, target tahun ini tuh 9,5 sampai 14,3 juta untuk wisatawan mancanegara. Dan sudah tercapai 4 juta. Wah, keburu nih kayaknya. Udah. Ini pertengahan tahun ini masih ini ya. Tahun lalu kita target cuma berapa? 8 juta jadinya 11,67 juta yang kita capai. Jadi ya kalau bilang meningkat. Alhamdulillah ya. Moga-moga ya gitu. Asalkan global ekonominya juga tidak mengalami perlambatan. Benar. Tapi kalau di international marketnya mengalami perlambatan, otomatis akan berpengaruh ya. Ya kalau jalur sepeda tuh rolling lah gini ya. Tapi ya hopefully semuanya akan terus membaik gitu. Oke, baik Ayu. Ini khususnya Kalimantan Selatan sendiri. Kira-kira apa sih strategi khusus atau tip and trick buat kami dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan agar bisa bersaing juga tentunya dengan provinsi lain dalam tren global ini? Tadi saya juga sudah menyampaikan nih. Kalimantan Selatan perlu memperjuangkan akses internasional. Bandara internasional. Benar. Gitu ya. Tidak harus dari APBN, tapi bisa dikerjasamakan dengan stakeholders. Gitu ya. Misalnya, saya tadi mengambil contoh Singkawang baru buka international airport yang semuanya itu dari stakeholders, bukan dari anggaran pemerintah. Bukan dari APBN itu sendiri? Bukan, tapi dari swasta. Luar biasa, dari komunitas destinasinya sendiri. Gitu ya, jadi itu bisa dilakukan. Terus kemudian ya itu tadi, kalaupun belum bisa begitu, berarti cobalah untuk membuat bundling package. Misalnya tadi saya memberikan contoh, orang kan kenalnya Bali. Kerjasamalah nih pemerintah Kalimantan Selatan dengan pemerintah Bali. Turis yang masuk ke Bali ditawarin paket juga, misalnya 3 hari paket 5 hari, 3 hari di Bali, 2 hari di Kalimantan Selatan. Gitu. Saling ini ya, bekerja sama ya, kolaboratif marketing. Ternyata bukan hanya istilahnya kita di Bali ini, ternyata ada juga pintunya untuk ke Kalimantan Selatan ya, menarik kesempatan di sini ya ternyata ya. Iya, mancinglah di kolam ikan. Mancing di kolam ikan, benar. Wah, luar biasa sekali ini ya. Nah, tadi kan kita udah berbicara strategi khusus nih. Nah, kira-kira nih harapan dari Kak Ayu untuk pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, gimana sih untuk menggalang dukungan untuk kerjasama supaya kami ini bisa bersaing di tingkat nasional bahkan internasional kira-kira? Yakinkan bahwa sektor pariwisata merupakan sektor yang akan dengan cepat memperbaiki perekonomian nasional, termasuk perekonomian Kalimantan Selatan di dalamnya kan. Benar. Jadi
bekerjalah bersama stakeholders, berkolaborasi dengan stakeholders, termasuk dengan pemerintah pusat, dengan yang lainnya juga, daerah yang lain gitu ya. Yang tadi kan saya bilang memancing di kolam ikan. Pasti bisa, karena Kalimantan Selatan ini sudah punya destinasi pariwisata. Kan ada Geopark Geopark Meratus kan yang lagi baru diusulkan untuk mendapatkan Global Geopark. Global recognition ya dari UNESCO gitu loh. Ini penting sekali. Kenapa? Kalau sudah ada global recognition, pasti orang akan percaya sama destinasinya. Ya sama dengan kita jualan barang ya produk berstandar internasional. Berstandar internasional itu bisa mengangkat langsung. Jadi semangat itu, jadi destinasi pariwisata Kalimantan Selatan itu sudah punya modalnya. Oke, ada. Gitu ya. Potensinya udah ada. Potensi sudah ada, tinggal bagaimana cara memasarkannya dengan upaya kolaboratif marketing. Oke, wah tuh teman-teman ya bisa dengerin semua nih. Semuanya harus kolaborasi, baik itu pemerintah, masyarakat, stakeholder lainnya juga harus bersama-sama ya. Oke, kita ucapkan terima kasih kepada Bu Ayu. Terima kasih sudah berhadir di podcast kita. Boleh berikan tepuk tangan dulu dong untuk Bu Ayu. Wah, ini memberikan informasi penyegaran lah. Jadi teman-teman di pariwisata juga tetap semangat jadinya, memberikan motivasi ya. Oke, terima kasih sekali lagi. Sampai bertemu di lain kesempatan, Kak Ayu. Oke teman-teman ya, sampai jumpa di episode selanjutnya di Bapidara, Bapandiran Pariwisata.